warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Ratna Hidayati, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021, Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Hari ini saya akan melakukan video perekaman uji kinerja pembelajaran. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anakku semua. Gimana kabarnya pagi ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, sehat-sehat ya. Sehat. Hari ini kita ketemu lagi di pembelajaran fisika, di pembelajaran daring untuk yang kesekian kalinya. Semoga setelah ini kita sudah mulai melakukan tatap muka terbatas. Insya Allah nanti kalau kondisinya sudah kondusif, kita bisa masuk seluruhnya 100%. Oke, sebelum memulai kegiatan hari ini, agar kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar, silakan salah satu untuk memimpin berdoa. Siapa ini yang mau memimpin berdoa ini? Memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, terima kasih Mas Yusuf. Sekarang Bu Ratna cek dulu ya kehadirannya. Yang pertama, Novan. Hadir, Bu. Radit. Hadir, Bu. Oke, Rama Dwi. Hadir, Bu. Rehan Fadila. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah lengkap ya, semuanya sudah hadir. Oke, sebelumnya untuk teknis pembelajaran kita menggunakan Zoom, jadi tolong semuanya disiapkan, pastikan perangkatnya sama posisi layar tab kalian dalam posisi datar, landscape ya. Jadi tolong di-mute, pastikan kondisi cahayanya juga. Untuk Mas Yafin masih goyang-goyang cari tempat yang pas ya. Oke, Radit juga itu posisinya diatur dulu yang nyaman. Dan misalnya nanti suaranya Bu Ratna putus-putus atau apa, misalnya tidak terdengar, disampaikan, kalian bisa ngetik di kolom chat atau menyampaikan secara langsung. Sekarang Bu Ratna tanya dulu, sekarang tes konsentrasi ya. Semuanya ikuti yang Bu Ratna lakukan, bukan yang kalian dengar, gitu ya. Konsentrasi sekarang. Saya bilang kalian untuk pegang dagu. Oke, beberapa fokus, beberapa tidak. Minggu lalu kira-kira kita bahas tentang apa? Masih ada yang ingat nggak materi apa yang kita bahas minggu lalu? Masih, Bu. Ya, silahkan. Siapa nih yang masih ingat nih? Tentang apa, Mas Novan? Tentang tekanan. Tentang tekanan. Jadi tekanan, betul. Tekanan pada fluida statis. Nah, sekarang kalau misalnya minggu lalu kita bahas tentang tekanan, bagaimanakah prinsip tekanan pada fluida statis? Saya, Bu. Iya, gimana Mas Roni? Tekanan yang diberikan pada benda sebanding dengan gaya dan sebanding terbalik dengan luas penampang. Oke, jadi minggu lalu kita bahas tentang tekanan, yaitu tekanan pada fluida statis, bahwa tekanan itu berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas penampang. Oke, jadi materi kita melanjutkan tentang fluida statis, yaitu part 2 hari ini adalah tentang tekanan hidrostatis. Nah, tujuan pembelajaran kita melalui proses pembelajaran materi fluida statis dengan menggunakan model problem based learning, kalian diharapkan jujur, tepat, dan teliti dalam menjelaskan konsep-konsep tekanan hidrostatis, terampil dalam merancang dan melakukan percobaan tekanan hidrostatis secara virtual dengan menggunakan PET, serta mengkomunikasikannya dalam bentuk presentasi dan laporan tertulis. Ini nanti silahkan kalian mengerjakan pretest dulu, link kuisis yang saya berikan ya. Gimana Mas Rehan, pretestnya? Sulit? Lumayan, Bu. Lumayan. Beberapa sudah saya lihat nilainya, enggak apa-apa, enggak ngaruh di apa-apa. Nanti harapannya di awal kalian sudah mengerjakan pretest, kemudian nanti kita pembelajaran, di akhir kalian mengerjakan post-test, hasil post-testnya harus lebih bagus daripada saat pretest. Karena pada saat pretest masih pemetaan kemampuan awal saja. Gitu ya. Kita lanjut. Jadi itu tadi adalah pretest tentang tekanan hidrostatis. Materi yang kita pelajari hari ini yaitu tentang tekanan hidrostatis. Nanti di akhir juga ada post-test terkait materi tekanan hidrostatis.
Jadi materinya tentang tekanan hidrostatis. Sebelumnya simak dulu video berikut ini. Pemirsa, kapal selam KRI Manggala 402 yang hilang kontak saat melakukan latihan di perairan Bali tenggelam. Otoritas TNI Angkatan Laut menduga kapal selam itu tenggelam di kedalaman 600 hingga 700 meter. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Julius Wijoyono mengatakan ada kemungkinan kapal selam KRI Nanggala 402 tenggelam di dalam palung dengan kedalaman 600 hingga 700 meter. Julius menyatakan sampai saat ini pihaknya terus berusaha melakukan pencarian kapal selam yang membawa 53 orang awak prajurit TNI Angkatan Laut. Julius berharap kapal bisa segera ditemukan dan seluruh awak bisa diselamatkan. Dari video tersebut, kalian kan sudah menyimak, melihat video-video yang Bu Ratna berikan tadi, video tersebut. Jadi itu kan tentang KRI Nanggala yang tenggelam. Bagaimana menurut kalian tuh kemungkinan-kemungkinan apa yang terjadi saat kapal tenggelam? Gimana Mas Wisnu? Kapal selam menyelam melebihi batas kedalaman. Oh, menurutnya Wisnu, kapal selam menyelam melebihi batas kedalaman. Jadi, menurut Wisnu, Ya, Bu. kapal selam itu memiliki batas kedalaman tertentu, dia bisa menyelam. Ternyata dia melebihi itu dan akhirnya ternyata dia tenggelam. Begitu menurut versinya Wisnu. Gimana Mas Yogi? Tekanan yang dialami kapal selam terlalu berat. Oke, menurutnya Mas Yogi, tekanan yang dialami kapal selam terlalu berat. Jadi, kalau minggu lalu kita bahas tentang tekanan pada zat padat, pada pertemuan hari ini kita mempelajari tentang tekanan pada zat cair, gitu ya. Nah, ini ya, mengapa penyelam perlu menggunakan oksigen dan set perlengkapan menyelam saat akan menyelam. Jadi selama ini kita tahu kalau menyelam di laut itu mereka harus menggunakan set perlengkapan. Nah, nanti jawabannya juga akan bisa kalian temukan melalui praktikum yang akan kita lakukan. Mengapa bangunan bendungan air bagian bawah lebih lebar? Permasalahan-permasalahan tersebut akan kalian diskusikan bersama kelompok kalian melalui percobaan virtual tekanan hidrostatis dengan menggunakan PET. Berikut Bu Ratna sampaikan untuk daftar nama kelompok praktikumnya. Kelompok 1 Rehan Fadila, Novan, dan Radit Iktara. Kemudian untuk kelompok 2 Rama, Roni, Yulianto, Fadina. Kelompok 3 Sugeng, Yavin, Wisnu, dan kelompok 4 Yusuf Istiqlal, Zanuar, Sandi, sama Yogi. Ini adalah percobaan virtual tekanan hidrostatis. Nanti Bu Ratna ajari caranya bagaimana. Langkah-langkah percobaannya, ini linknya nanti saya berikan di grup WhatsApp. Jadi nanti untuk percobaan kalian diskusi melalui sesi asinkronus. Jadi dengan grup WhatsApp per masing-masing kelompok. Yang Bu Ratna sampaikan ini adalah tampilan PET-nya. Jadi ini alamatnya, nanti linknya saya berikan. Yang harus kalian lakukan pertama adalah klik tombol ruler dan grid-nya. Jadi seperti ini, diklik ruler dan grid. Nanti akan ada ruler penggarisnya ini, kemudian grid bidang batasnya. Nah, di sini ada atmosfer on dan atmosfer off. Pada tekanan hidrostatis itu, ketika atmosfernya on, berarti yang warna biru ini adalah tekanan udara luar. Jadi tekanan udara luar diperhitungkan. Untuk hari ini praktikum kita fokusnya hanya tekanan pada zat cair yang ada di bejana ini. Jadi tekanan udara luarnya di-off-kan seperti ini. Nah, nanti ketika tekanan udara luar di-off-kan, maka yang kita ukur, hasil terukur tekanannya itu hanya tekanan yang ada di dalam zat cair. Dan ini massa jenis bisa divariasi. Ini tertulis water. Kemudian ketika Bu Ratna geser ke kanan, nah ini adalah honey. Wah, ini semanis honey. Apa honey itu? Madu. Betul. Kemudian kalau kita geser lagi ke kiri mentok, ini adalah gasolin. Ini bensin ya. Contoh sekarang pertama yang di waternya dulu aja. Kalian juga bisa mencoba dengan memvariasi volume airnya nanti. Contoh seperti ini, ketika Bu Ratna klik bagian atas, yang terjadi apa itu? Yang terjadi apa? Penambahan. Airnya bertambah. Nah, Nah, itu kalau di atas. Penambahan Kalau yang di air. bagian bawah saya klik, nah ini berarti airnya berkurang. Gitu ya. Nah, untuk ketinggiannya, nanti kalian ukur dari ini. Dari permukaan sampai ke dasar. Jadi penggarisnya ini bisa digeser-geser begitu. Nanti diukur misalnya dari permukaan sampai ke dasar seperti ini. Dan ambil 3 data pada setiap massa jenis. Jadi nanti di air ngambil 3 data, di bensin ngambil 3 data, di madu juga ngambil 3 data.
Contoh sekarang yang pertama, supaya gampang misalnya ketinggiannya seperti ini, Bu Ratna ukur tingginya berapa. Nah, untuk mengetahui tekanannya, jadi satu selain mengukur tinggi, ini pressure alat ukur tekanannya bisa kalian tarik ke sini. Nah, letakkan di bawah. Jadi ini adalah tekanan air atau zat cair di zat cair bejana ini pada ketinggian ini. Berapa ketinggiannya ini? 2,1 meter. Itu adalah 19,284 kilopascal. Kalian tidak perlu mengubah satuan, jadi yang tertulis saja di sini itu berapa, nanti kalian tulis di LKPD. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Nah, untuk modul kalian bisa cek di OCS, Bu Ratna sudah share, LKPD sudah kalian print, kemudian untuk modulnya nanti juga bisa di-download di sini untuk referensi materi kita hari ini, kalian bisa belajar dari situ. Mau tanya sesuatu? Ini mengukur kedalamannya mulai dari permukaan air sampai dasar ya? Ya, tadi kan sudah Bu Ratna sampaikan, jadi dari permukaan itu sampai ke dasar gitu ya. Bagaimana cara menentukan massa jenis zat cair? Oh, Yulianto tanya bagaimana mengukur massa jenis zat cair. Nah, betul sekali pertanyaannya. Ini kan air, kebetulan angkanya 997 kg per meter kubik. Kalian cari bilangan bulatnya. Jadi tanda panahnya ini bisa digeser-geser begini, dipaskan. Nah, ini dipaskan massa jenisnya air itu nilainya adalah 1000 kg per meter kubik. Nanti untuk bensin ini juga kalau misalnya seperti ini kan nggak pas ini skalanya. Kalian cari nilai yang bilangan bulatnya saja. Jadi pakai yang seperti ini 700. Jadi ini bilangan bulat. Untuk madu juga seperti itu. Misalnya di sini ini kan bilangannya nggak bulat, dicari sampai dia menjadi bilangan bulat. Nah, ini 1420 ya. Jadi skalanya ketika menggeser ini ke kanan dan ke kiri dipaskan. Kalau misalnya tidak bisa berarti pakai tanda panahnya ini. Berarti ini kan sudah mentok ini. Ini 1420 batas maksimum. Kemudian bensinnya juga pakai nilai batas ininya. Massa jenisnya 700. Untuk airnya nilainya 1000. Jadi dipaskan. Gitu ya Mas Yulianto, bagaimana? Bisa dipahami, Le? Ya Bu, paham. Oke. Jadi teknisnya setelah ini kalian bekerja sama dan berkomunikasi di WhatsApp grup untuk menyelesaikan LKPD. Kemudian kalian nanti juga mengerjakan linguistics di akhir setelah pendalaman materi dari Bu Ratna. LKPD-nya ditulis langsung, kemudian nanti difoto, jadi masing-masing mengerjakan, masing-masing mengambil data, kemudian diskusi di kelompoknya untuk analisisnya dan kesimpulan, kemudian difoto, setelah difoto di-share ke grup WA. Jadi nanti di akhir presentasi. Oke, ini ya di LKPD-nya. Jadi ini tombol-tombol yang tadi saya sampaikan, tekanan udara luar, kemudian massa jenis, bagaimana mengukur tekanan, ini semuanya sudah ada. Nah, ini semuanya dijawab masing-masing, ditulis di LKPD secara langsung, kemudian nanti difoto dan dikirimkan di grup kelompok kalian. Untuk latihan soal, tadi sudah Bu Ratna berikan dalam bentuk kuisis. Silakan kalian berdiskusi di kelompoknya, kalian leave Zoom, silakan semuanya leave, kemudian nanti kembali lagi setelah 20 menit. Nanti saya aba-aba untuk teknis kapan kembalinya di grup kelas. Bu Ratna memantau dari grup WhatsApp. Begitu? Sudah siap? Perhatikan untuk ketua kelompoknya, Mas Rehan, Sugeng, Rama, sama Yusuf. Nanti persiapan untuk masing-masing mempresentasikan. Oke, semuanya silakan leave Zoom dulu sekarang.
tak iki bagus. Apa aja? Ruler. Ruler. Isor. Ini ya, ya. Tambahin. Cek sak mene cak ae. Piro iki? Praktikum. Jadi nanti kalian juga ada syarat untuk kenaikan kelas itu udah ujian praktek fisika, nanti kita praktikum di lab, begitu ya. Sekarang silakan untuk mempersiapkan tiap-tiap kelompok untuk presentasi. Dimulai dari kelompok 1, kemudian untuk membacakan datanya. Nah, tadi kan kita praktikum ada 3, yaitu water, air, kemudian gasolin, bensin, sama honey itu madu. Sebelumnya, sekarang yang presentasi untuk membacakan data hasil percobaan tentang air, jadi itu akan disampaikan oleh kelompok 1. Silahkan, siapa ya kelompok 1 yang mau menyampaikan? Fluida air dengan Fluida, massa water jenis atau air, nggih. dengan massa jenis 1000 kg meter kubik, Per meter kubik. Oke, kemudian kedalaman 1 meter dengan tekanan hidrostatis 6,244 kPa. oke, jadi pada kedalaman 1 meter tekanannya itu. Kemudian 2,55 meter dengan tekanan hidrostatis 14,131 kPa. 3. Dengan kedalaman 2,6 meter dengan tekanan hidrostatis 24,116 kPa. 24,116 kPa. Oke, dari sini ternyata datanya kelompoknya Radit untuk yang air ketika kedalamannya semakin besar, tekanannya bagaimana Radit ini dari data yang kalian peroleh di kelompok kalian? Tekanannya nilainya juga Semakin Semakin besar. semakin besar. Oke, terima kasih Mas Radit. Kasih aplaus dulu untuk kelompoknya Radit. Untuk kelompok 2, data yang gasolin ya. Jadi yang bensin kelompok 2. Hasil percobaan tekanan hidrostatis pada gasolin massa jenisnya 700 kg per meter kubik. Oke. Nomor 1 mendapat kedalaman 0,6, tekanan hidrostatis
mendapatkan 4,309 kPa. Oke, terima Kedua, kasih. mendapatkan kedalaman 1,4, tekanan hidrostatis mendapatkan 9,544 kPa. Ketiga, mendapat kedalaman 2,6, tekanan hidrostatis mendapatkan 17,582 kPa. Oke, ini dari data kelompok Fadina, kelompok 2 itu juga didapat bahwa ternyata tekanannya bagaimana Fadina? Variasi kedalamannya kan berbeda ini dari kelompok 1 tadi. Ternyata 0,6, 1,4, 2,6. Oke, sama ya. Jadi semakin dalam tekanannya juga semakin besar. Bagaimana hubungan antara kedalaman dan tekanan? Semakin dalam, maka tekanan semakin besar. Oke, stop dulu di situ, Mas Januar. Sekarang kita cek datanya. Ternyata memang betul. Hasil pengamatan dari kelompok 4 datanya. Tadi kan tidak membacakan data kelompoknya, tapi dia membacakan hasil analisisnya. Ternyata semakin dalam, di sini terlihat nilai tekanannya juga semakin besar. Lanjut, Januar. Bagaimana hubungan antara massa jenis dan tekanan? Semakin besar massa jenis, maka tekanan akan semakin besar. Nah, untuk pernyataan itu betul, tapi data di kelompok Januar ternyata massa jenisnya tidak ditulis ini di kelompok 4. Jadi data yang sempurna ini adalah kelompok 2. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Tuliskan hubungan antara massa jenis atau P, percepatan gravitasi atau G, dan kedalaman atau H, dan tekanan hidrostatis atau pH. pH sama dengan P, G, dan H. Ini bukan P, ini adalah massa jenis, simbol ini dibaca rho ya. Jadi tekanan hidrostatis sama dengan rho dikalikan apa, Januar? Dikalikan G atau percepatan gravitasi. Ya, terus kemudian dikalikan dengan H atau kedalaman. H atau kedalaman. Oke, betul. Sekarang silahkan berikutnya yang membacakan kesimpulan dari hasil percobaan yang dilakukan. Silahkan. Siapa yang mau membacakan kesimpulan? Faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis adalah massa jenis zat cair, percepatan gravitasi, dan kedalaman. Oke ya, tekanan hidrostatis, jadi hidro itu air, statis itu diam, jadi tekanan zat cair yang diam. Tekanan hidrostatis merupakan tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Besarnya tekanan ini bergantung kepada ketinggian benda dari permukaan zat cair, massa jenis, dan percepatan gravitasi. Tekanan hidrostatis hanya berlaku pada zat cair yang tidak bergerak, jadi di dalam bejana, dalam kondisi yang tenang seperti itu, bukan pada kondisi air yang mengalir. Rumus tekanan hidrostatis, pH sama dengan rho dikalikan G dikalikan H. pH adalah tekanan hidrostatis dengan satuan Pascal atau Newton per meter persegi, sedangkan pada percobaan kalian tadi satuan yang terukur itu dalam satuan kilopascal. Nanti kita belajar lagi untuk bagaimana mengkonversi Pascal menjadi kilopascal, kemudian kilopascal menjadi Newton per meter persegi. Rho massa jenis fluida. Dari percobaan yang kalian lakukan ada 3 jenis fluida, yaitu air, bensin, sama madu. G percepatan gravitasi bumi, dan H adalah kedalaman. Di sini ini ada nilai P total, tekanan total, yaitu PO tekanan udara luar atau tekanan atmosfer ditambahkan dengan pH. Tadi kan di awal untuk PET-nya itu langitnya berubah jadi hitam, jadi PO-nya itu diabaikan. Kalau PO diabaikan, maka tekanan yang terukur hanya tekanan hidrostatis. Jika PO-nya dianggap atau dihitung, nilai PO itu adalah 1 atmosfer atau 76 cm3. Ini tadi di awal Bu Ratna memberikan gambar kenapa kok penyelam itu harus menggunakan set perlengkapan menyelam saat menyelam di kedalaman tertentu. Untuk satu jenis zat cair, besar tekanan di dalamnya tergantung pada kedalamannya. Setiap titik yang berada pada kedalaman sama akan mengalami tekanan hidrostatis yang sama pula. Jadi kalau kedalamannya sama, tekanannya juga sama. Penyelam perlu menggunakan set perlengkapan lengkap saat menyelam karena semakin dalam tekanan yang dialami semakin besar. Tadi pun kalian sudah diberi permasalahan, kemudian kalian melakukan praktikum, ternyata betul terbukti. Jadi semakin dalam tekanannya juga semakin besar. Nah, ini juga dinding bendungan bagian bawah dibuat lebih tebal dari bagian atas agar bendungan tidak jebol.
karena tekanan zat cair terbesar berada pada dasar bendungan. Jadi yang paling dasar itu tekanannya paling besar. Merupakan penerapan konsep tekanan hidrostatis. Semakin dalam dari permukaan, maka tekanannya juga semakin besar. Nah, ini penerapan hukum hidrostatis pada pipa U. Pada pipa U ini terdiri dari dua jenis zat cair yang berbeda. Jadi nanti kalian itu bisa menentukan massa jenis zat cair yang berwarna merah ini yang berbeda. Bisa kita menggunakan kombinasi antara air dan oli, air dengan minyak. Jadi nanti kita menentukan massa jenisnya. Massa jenis minyak dan oli itu sudah ada nilainya. Tapi dari hasil praktikum kalian nanti kita buktikan apa betul sama praktikum yang kalian lakukan itu nilai massa jenis oli itu sama dengan nilai massa jenis hasil percobaan kalian yang standar. P1 sama dengan P2, Rho 1 GH1 sama dengan Rho 2 GH2. Oke ya, sekarang kita lanjut di pembahasan soal HOT. Tadi pretest ada soal seperti ini. Oke, ini soal yang pertama. Jadi pengukuran massa dan volume dari 3 benda padat pada tabel berikut. Ini ada tabel benda padatnya 3, massanya berbeda-beda, volumenya juga berbeda-beda. Kalau dimasukkan di dalam satu wadah, nah kira-kira posisi benda 1, 2, dan 3 itu seperti apa? Maka caranya mengerjakan, kalian harus menghitung massa jenis masing-masing benda dulu. Kemudian benda yang massa jenisnya paling besar akan berada lebih dalam dari permukaan air, yaitu massa jenis benda 1, 2, dan 3. Kemudian untuk soal yang kedua, ini adalah soal narasi. Jadi ada jam tangan G-Shock yang memiliki seal yang mampu menahan tekanan air sampai 100.000. Nah, ada orang yang nyelam, jadi dia nyelamnya itu menggunakan jam tangan yang seal-nya itu bisa nahan sampai 100.000. Nah, kalau massa jenis air lautnya itu 1025 kg per meter kubik dan percepatan gravitasinya itu 9,8, maka pernyataan yang benar itu bagaimana? Menganalisis. Jadi, bagaimana caranya? Untuk bisa mengerjakan soal ini, kalian menggunakan tekanan hidrostatis, mendapatkan nilai H. Jadi harus menghitung berapa kedalaman maksimum jam tangan tersebut yang berfungsi. Jadi kalau sudah melebihi dari tekanan 100.000, jam tangannya itu sudah nggak fungsi alias mati. Nah, setelah mendapatkan nilai H kedalaman, maka kalian bisa menganalisis. Ternyata jam tangan tersebut akan mati kemasukan air ketika menyelam pada kedalaman 11 meter. Ini adalah reportnya, jadi ini hasil pengerjaannya Sandi, Dwi Zanuar, Yulianto, ini nilainya Yavin, Fadina, Rama, kemudian Wisnu, Sugeng, Yusuf. Nah ini sudah di ring ya, jadi yang seperti ini nilainya yang tertinggi berarti adalah Rehan Fadila. Jadi Rehan kalau pretestnya dapat 90, nanti posttestnya harus 100. Oke, itu tadi adalah pendalaman materi terkait tekanan hidrostatis kita. Jadi nanti silakan kalian mengerjakan posttestnya. Nanti di screenshot atau Bu Ratna juga bisa melihat dari reportnya. Kira-kira refleksi atau evaluasi dari kegiatan kita hari ini apa? Dan hari ini menyenangkan, Bu. Karena kita bisa mengenal pembelajaran tentang virtual. Jadi selama ini kan praktikumnya belum pernah pakai virtual. seperti itu. Ya, pakai percobaan virtual PET Colorado gitu ya. Saya dan teman-teman harus belajar lebih giat dan semangat lagi agar mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, jadi minggu depan kita akan melanjutkan materi tentang hukum Pascal dan hukum Archimedes. Jangan lupa untuk nanti posttestnya dikerjakan yang di kuisisnya. Mudah-mudahan hasilnya maksimal. Bu Ratna juga mohon maaf jika dalam pembelajaran belum maksimal. Mudah-mudahan nanti kita bisa tatap muka sehingga lebih efektif lagi. Silahkan sebelum mengakhiri, tadi dibuka dengan doa, diakhiri juga dengan doa. Silahkan Mas Yusuf. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu. Bu Ratna akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.